Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Pangkalan Tani. Hari ini di hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, tepatnya di usia 120 hari setelah tanam cabai rawit kita untuk varietas lokal Cakra Taji. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan lanjutannya sahabat tani. Perawatan yang dilakukan dengan cara penyiraman ataupun pengocoran pupuk ya sahabat tani, yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses pertumbuhan bunga, buah, dan juga mencegah kerontokan bunga ya sahabat tani. Nah, di usia 120 hari seperti inilah kondisi dan perkembangan tanaman cabai rawit kita ya. Ini sudah kita lakukan pemetikan sebanyak 4 kali ya sahabat tani. Tetapi untuk buahnya banyak ya, alhamdulillah ya. Di sini juga sudah ada diguyur hujannya sahabat tani. Nah, seperti inilah contoh tanaman yang sudah terkena hujan ya. Ini hujan tadi subuh ya sahabat tani. Akan tetapi hujannya itu tidak terlalu deras ya. Nah, alhamdulillah ya sahabat tani, seperti ini perkembangan tanaman cabai rawit kita ya. Ini kita pemupukannya sedikit terlambat ya sahabat tani, karena ada beberapa faktor ataupun kendala ya, atau kesibukan ya sahabat tani. Maka kali ini langsung saja kita lakukan pengocoran pupuk ya sahabat tani. Nah, di usia 120 hari setelah tanam sahabat tani. Nah, buahnya makin lebat ya sahabat tani. Ini akan terus kita jaga ya, agar pertumbuhan pucuk ataupun tunas-tunas baru itu tetap produktif, agar bisa membawa calon-calon buah ya sahabat tani. Menurut saya cabai rawit yang paling sulit perawatan itu ialah cabai rawit Cakra Taji ini ya sahabat tani. Karena kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang pernah kita tanam itu seperti cabai rawit kaliber, ori, dan juga cakra minyak, cabai rawit Cakra Taji ini itu lebih mudah terserang penyakit ya. Jadi apabila kita sudah memahami ataupun sudah paham dengan penanaman cabai rawit Cakra Taji ini, insya Allah kita tidak kesulitan untuk merawat cabai rawit jenis kaliber ataupun varietas yang lain ya. Karena tingkat kesulitan pada perawatan Cakra Taji ini itu di atas rata-rata ya. Jadi intinya Cakra Taji ini paling rumit ya sahabat tani untuk perawatannya ya. Jadi apabila kita sudah menguasai perawatan Cakra Taji ini, insya Allah untuk menanam cakra ataupun cabai rawit yang lain itu kita tidak kesulitan ya sahabat tani. Nah, jadi perawatan ini sangat dominan ya. Jadi bisa dijadikan patokan ya, apabila kita sudah menguasai perawatan jenis Cakra Taji ini, kita tidak kesulitan untuk merawat varietas yang lain ya sahabat tani. Karena menurut saya itu Cakra Taji itu tingkat kesulitannya itu nomor 1 ya untuk perawatan ya sahabat tani. Karena Cakra Taji ini selain mudah terserang penyakit, dia itu tidak tahan virus ya sahabat tani. Karena benihnya ini kan ialah benih lokal ya, tidak ada jualan ya, tidak ada kemasan ya. Dan sekarang kita itu berada di posisi paling ujung ya dari keseluruhan tanaman cabai rawit kita. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabai rawit kita ya di usia 120 hari setelah tanam. Ini walaupun pemupukannya terlambat itu, akan tetapi untuk produktivitas buah dan juga bunga itu terus bermunculan ya sahabat tani. Walaupun terlambat ya, karena kemarin kita melakukan pemupukan itu terakhir kali di usia 102 hari setelah tanam. Jadi terlambatnya itu kisaran 18 hari ya sahabat tani dari pemupukan terakhir yang kita lakukan ya. Nah, seperti ini kondisi dan perkembangan tanaman cabai rawit kita. Ini pemupukannya kita lakukan itu
bertujuan untuk mencegah kerontokan bunga, mengoptimalkan pertumbuhan bunga, dan juga membesarkan bobot buah ya sahabat tani. Nah, jadi seperti ini kondisi dan perkembangan tanaman cabai rawit kita untuk varietas Cakra Taji ya sahabat tani. Banyak sahabat tani bertanya, "Bang, kenapa lebih memilih Cakra Taji dibandingkan cabai rawit varietas lainnya?" Nah, saya di sini akan saya jawab ya sahabat tani. Ini ialah salah satu alasan saya kenapa saya lebih memilih Cakra Taji dibandingkan cabai rawit yang lain. Karena di kawasan saya, khususnya di Kalimantan Barat itu, cabai rawit lokal itu harganya itu lebih tinggi ya sahabat tani daripada cabai rawit jenis unggul seperti Kaliber, Ori, Baskara, Teratas ataupun yang lainnya ya sahabat tani. Maka saya lebih memilih menanam varietas Cakra Taji ini, walaupun kita harus lebih siaga ya sahabat tani, karena varietas ini itu lebih mudah terserang penyakit ya. Nah, seperti ini kondisi dan perkembangan tanaman cabai rawit kita. Oke sahabat tani, tanpa berlama-lama lagi kita langsung melakukan penyiraman pupuk ya sahabat tani. Dan untuk bahannya dan juga alat sudah kita sediakan di sana ya sahabat tani. Dan inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 4 jenis bahan ya sahabat tani. Untuk bahan yang pertama, di sini kita menggunakan pupuk dari Mutiara Grower ya. Untuk kandungannya sendiri itu total nitrogen sebanyak 15%, fosfat sebanyak 9%, dan juga kalium sebanyak 20%, dan juga dilengkapi dengan TE ataupun trace element ya sahabat tani. Jadi ini ialah pupuk pembungaan ataupun pembuahannya yang berbentuk granul. Jadi pupuk ini sulit larut dalam air, jadi kita harus larutkan terlebih dahulu ya sahabat tani, 100% larut sebelum kita aplikasikan pada tanaman cabai rawit kita ya. Jadi ini ialah pupuk wajib di masa pembungaan ataupun di masa pembuahan ya sahabat tani. Dan untuk bahan yang selanjutnya sahabat tani, di sini kita menggunakan pupuk KNO 3 putih ya. Di sini kita menggunakan PNPril dari Pak Tani ya sahabat tani. Nah, ini terdapat unsur hara total nitrogen dalam bentuk nitrat itu sebanyak 13% dan juga kalium sebanyak 45% ya. Jadi ini ialah pupuk lebih dominan di unsur kalium ya, jadi bisa menambahkan bobot buah ya sahabat tani. Jadi buah itu akan lebih besar dan juga lebih mengkilat ya sahabat tani. Nah, dan untuk bahan yang selanjutnya di sini kita menggunakan pupuk MKP dari Pak Tani ya. Ini ialah pupuk mono kalium fosfat ya sahabat tani. Nah, ini terdapat unsur hara fosfat sebanyak 52% dan juga kalium sebanyak 34% ya. Nah, ini ialah pupuk lebih dominan di unsur fosfat ya sahabat tani. Jadi sangat baik untuk merangsang pertumbuhan bunga dan juga batang ya sahabat tani. Nah, jadi ini untuk merangsang pertumbuhan bunga agar lebih banyak dan juga lebih serempak ya sahabat tani. Ini berbentuk butiran halus ya sahabat tani. Dan untuk bahan yang selanjutnya di sini kita menggunakan pupuk humid asid plus kalium ya. Ini ialah pupuk organik asam humat ya sahabat tani, dari Impresol ya sahabat tani. Nah, seperti ini ya komposisi dari Impresol ya sahabat tani. pH-nya 10,54 ya. Jadi ini sangat baik ya, kita aplikasikan dengan cara dikocor ya sahabat tani, agar tanah itu lebih subur dan juga lebih mempermudah pupuk itu menyerap nutrisi ya sahabat tani. Nah, jadi ini ialah pupuk asam umat plus kalium ya sahabat tani. Dan untuk dosisnya sahabat tani, di sini kita menggunakan dosis 200 liter air ya. Jadi untuk pupuk Mutiara Growernya di sini kita menggunakan 4 kg. Untuk KNO 3 putih di sini kita akan berikan 2 kg. Untuk MKP di sini kita akan berikan 1 kg, dan juga pupuk Impresol asam humatnya di sini kita akan berikan 500 gram ya sahabat tani.
Oke sahabat tani, alhamdulillah pengocoran kali ini sudah selesai kita lakukan, dan sekarang itu sekitar jam 9.30 pagi sahabat tani. Cuacanya panas ya. Dan terima kasih yang sudah sudi mengikuti channelnya Pangkalan Tani. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan update dan perkembangan tanaman kita selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.